Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, 11 IPS 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemikiran dalam Piagam PBB, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan perangkat kenegaraan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Amanda Kania, Azril Putra, Handaru, Latisha Mahiswari, Naila Zafira, dan Rachel Ratu. Pemikiran dalam Piagam PBB. Isi Piagam PBB mengikat seluruh anggotanya dan memiliki kuasa yang melebihi perjanjian lainnya. Piagam PBB memuat pemikiran-pemikiran yang terkait dengan hak memutuskan nasib sendiri dan hak asasi manusia. 1. Hak menentukan nasib sendiri. Perjuangan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri secara universal telah dirintis oleh beberapa tokoh dunia. 14 Poin Wilson. Setelah terjadinya Perang Dunia Pertama, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson pada tanggal 8 Januari 1918 mengajukan sebuah ide untuk membentuk sebuah lembaga keamanan kolektif yang bersifat netral yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Woodrow Wilson juga menyampaikan 14 poin atau Wilson's 14 Point. Salah satu poin Wilson yaitu menekankan pentingnya self-determination. Isi dari Wilson 14 Points adalah sebagai berikut. 1. Tidak ada lagi perjanjian rahasia. 2. Navigasi bebas di semua lautan. 3. Mengakhiri hambatan ekonomi antar negara. 4. Negara harus mengurangi jumlah senjata. 5. Semua keputusan koloni tidak boleh memihak. 6. Tentara Jerman harus meninggalkan Rusia. Rusia harus dibiarkan mengembangkan politiknya sendiri. 7. Belgia harus independen seperti sebelum terjadi perang. 8. Prancis sepenuhnya dibebaskan dan diizinkan untuk memulihkan Alsace-Lorraine. 9. Semua orang Italia diizinkan untuk tinggal di Italia. 10. Penentuan nasib sendiri diberikan kepada semua orang yang tinggal di Austria-Hungaria. 11. Penentuan nasib sendiri dan jaminan kemerdekaan diberikan kepada Balkan. 12. Orang-orang Turki harus dipimpin oleh pemerintahan Turki. Orang non-Turki yang berada di Kekaisaran Turki harus mengatur diri mereka sendiri. 13. Polandia harus memiliki akses ke laut dalam kemerdekaannya. 14. Liga Bangsa-Bangsa harus dibentuk untuk menjamin kemerdekaan politik dan teritorial semua negara. B. Piagam Atlantik. Kegagalan LBB untuk menciptakan perdamaian dunia berakibat meletusnya Perang Dunia Kedua. Maka pada 14 Agustus 1941, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan pembicaraan khusus di atas gelar kapal Augusta di perairan Atlantik. Kedua kepala pemerintahan itu bersepakat dan menandatangani Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Piagam Atlantik merupakan dasar pertama dalam usaha pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Isi pokok dari Piagam Atlantik ini adalah 1. Tidak mengizinkan perluasan wilayah atau politik ekspansi. 2. Tiap bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri. 3. Semua negara berhak turut serta dalam perdagangan dunia. 4. Mengusahakan perdamaian dunia sehingga tiap bangsa dapat hidup bebas dari kemiskinan dan ketakutan. 2. Hak asasi manusia. Pemikiran tentang hak asasi manusia atau HAM yang kini diakui oleh PBB melalui proses perjuangan yang panjang. Gagasan tentang penegakan HAM muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang otoriter sehingga mendorong orang yang tertekan hak asasinya berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk yang bermartabat. Di sini ada beberapa contoh di berbagai negara. A. Hak asasi manusia di Yunani. Filsuf Yunani seperti Socrates dan Plato letakkan dasar bagi perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Mereka menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial kepada penguasa. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran, Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. B. Perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang berhasil memperjuangkan HAM. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Magna Carta. Kedua, Petition of Rights. Ketiga, Habeas Corpus Act. Keempat, Bill of Rights. Hak asasi manusia dalam UUD 1945.
Sejak negara Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka, para pendiri negara Republik Indonesia sepakat bahwa negara berdasarkan atas hukum yang diartikan sebagai Undang-Undang Dasar yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. UUD 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka. Di Indonesia, seperti halnya negara lain, konstitusi dasar memuat sejumlah hak asasi manusia, antara lain UUD 1945, alinea ketiga, UUD RIS, dan UUD 1950. Sedangkan dalam UUD 1945, sebelum amandemen, tidak tertuang dalam piagam tersendiri, tetapi tersebar di beberapa pasal, terutama pasal 27 sampai dengan 34. Hal ini karena UUD 1945 dirumuskan beberapa tahun sebelum PBB mendeklarasikan Deklarasi Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI mengadakan rapat pertama setelah proklamasi. Rapat PPKI pertama itu dilakukan di sebuah gedung Cuosangi, Jalan Pejambon. Rapat ini tujuannya untuk menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya, rapat yang dipimpin oleh Bung Hatta ini dalam waktu 15 menit berhasil mencapai kata sepakat untuk mengubah kalimat itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat dengan agenda utama membicarakan Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut KNIP. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang mencapai 137 orang. Anggota KNIP secara resmi dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian. Pembentukan Komite Nasional di seluruh wilayah Indonesia ini dimaksudkan sebagai penjelmaan dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. D. Makna pemikiran dalam Piagam PBB Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perangkat kenegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Makna Piagam PBB. Piagam PBB bermakna bahwa setiap bangsa diharapkan dapat menghormati kedaulatan negara lain, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. Terus 2. Makna Proklamasi 17 Agustus 1945 yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan yang telah lama dicita-citakan pada akhirnya dapat diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 berkat perjuangan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi juga memberikan inspirasi bahwa warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan serta memperjuangkan tercapai cita-cita dan tujuan negara. 3. Makna pembentukan perangkat kenegaraan. Setelah merdeka, bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya dalam mencapai cita-cita nasionalnya. Oleh karenanya diperlukan pembentukan perangkat kenegaraan guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 22 Agustus 1945 diadakan sidang-sidang dalam PPKI untuk menyusun perangkat kenegaraan. Sebagai hasilnya terpilih Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, dibentuknya KNIP sebelum MPR dan DPR terbentuk, dan pembentukan kabinet pertama yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan kabinet presidensial.